Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6B. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah sudah dilalui. Sekarang kita akan membuka LKS tema 2. Ya, sebelumnya semoga adik-adik tetap sehat, tetap ini dibuka halaman ini latihan bukan mana ini. Nah, ini dia halaman 42 ya, halaman 42 tema 2 LKS tema 2 ya. Kok balik lagi. Telah diketahui bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau. Pulau-pulau tersebut dihuni oleh penduduk yang berbeda. Indonesia itu ada lebih dari 17.000 pulau ya. Mulai dari pulau yang besar seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, hingga pulau-pulau yang kecil. Nah, karena terpisahkan oleh laut, maka ada banyak perbedaan antar Pulau Jawa dengan Sumatera atau Kalimantan dengan Sulawesi. Perbedaan pulau dan wilayah itu menimbulkan keragaman, baik keragaman suku bangsa, agama, adat maupun budaya. Perbedaan yang ada bukan penghalang bagi kita untuk melakukan kerjasama dengan sesama. Nah, ini ada perhatikan cerita berikut. Nah, ini ada cerita tentang keragaman. Setiap hari Jumat, seluruh siswa SD Harapan Bangsa melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Andi, Tirta, dan Budi adalah siswa kelas 6. Nah, seperti kalian tadi ya. Mereka mempunyai daerah asal yang berbeda-beda. Ada 3 anak, Andi, Tirta, dan Budi. Andi itu belum bisa geser. Mana? Kok pola lantai? Nah, ini. Pak Guru tidak memakai mouse jadi agak kesusahan sedikit. Andi berasal dari Semarang. Semarang itu ibu kota Jawa Tengah. Kok balik lagi. Tirta dari Maluku. Maluku itu dekat Papua. Dan Budi dari Samarinda. Mereka mendapatkan tugas untuk membersihkan ruang kelas. Mereka saling membantu dan bekerja sama. Andi menyapu kelas, Tirta mengelap kaca jendela, dan Budi membersihkan meja guru. Mereka melaksanakannya dengan rukun. Hal itu membuktikan bahwa mereka tidak mempermasalahkan adanya perbedaan di antara mereka. Begitu. Ya. Walaupun ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Maluku, mereka tetap rukun mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ini ada berikan contoh perilaku kerjasama yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita ada perilaku kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kalian dengan ayah ibu kalian, menyapu rumah bersama-sama, membersihkan kebun dari rumput-rumput liar, gitu ya. Atau kalian yang mempunyai sawah bekerja sama memanen padi, begitu. Lalu ada di lingkungan sekolah seperti contoh di atas, menyapu kelas, bisa kerja bakti lingkungan sekolah membersihkan atau memungut sampah yang berserakan, atau kerja kelompok ya, di lingkungan sekolah juga termasuk itu bekerja kelompok. Lalu ada lingkungan masyarakat, kerja bakti setiap hari Minggu ada ya. Lalu ada juga misalkan ikut menjadi bekerja sama memeriahkan 17 Agustus perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang pola lantai dalam seni tari. Setiap daerah Indonesia mempunyai tari khas masing-masing. Keindahan karya tari salah satunya didukung dengan keindahan bentuk-bentuk pola lantai. Pola lantai merupakan penempatan posisi penari di atas panggung agar terlihat rapi dan tertata dengan baik. Untuk menciptakan bentuk-bentuk pola lantai, karya tari perlu memperhatikan ruang untuk penari, jumlah penari, dan gerak tari. Pola lantai dapat diciptakan melalui eksplorasi lantai. Pola lantai berarti mencari berbagai bentuk pola lantai untuk memperoleh bentuk-bentuk pola lantai yang sesuai dalam sebuah karya tari.
Eksplorasi pola lantai pada tari berpasangan berbeda dengan eksplorasi pola lantai pada tari kelompok. Hal tersebut dikarenakan perbedaan jumlah penari yang memperagakan gerak tari berpasangan dan karya tari kelompok. Tari berpasangan diperagakan oleh 2 orang penari, sebaliknya tari kelompok diperagakan lebih dari 2 penari. Jadi tari itu kan ada 3, tari yang solo atau sendirian, tari berpasangan, lalu ada juga tari yang berkelompok. Nah, berkelompok itu jumlahnya lebih dari 2, berarti 3, 4, 5, sampai banyak sekali. Nah, di bawah ini ada banyak sekali pola lantai. Ini berkelompok 4 menghadap ke kiri. Ini berkelompok 4 yang menghadap ke depan dan yang 2 menghadap ke belakang. Lalu ini ada pola 4 berjejer menghadap kiri semua. Kalau ini kan ada 2 yang di tengah. Lalu ini saling berhadapan kanan kiri, dan ini saling berhadapan depan belakang. Lalu ada juga yang kebalikannya yang atas. Ini membentuk diagonal dan ini membelakangi, ya, saling membelakangi. Yaitu tadi pola-pola lantai dalam tari, ada banyak sekali, ya. Ini, oh ini, ya. Pola lantai terbagi menjadi 2, ya. Pola lantai terbagi menjadi 2, pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Kalau kemarin kan ada yang lurus, ada yang vertikal, ada horizontal, ada yang diagonal. Diagonal itu garis yang antara sudut satu dengan sudut yang saling berhadapan saling bertemu. Horizontal itu kiri kanan, kalau vertikal itu atas bawah. Nah, atau dalam panggung itu depan ke belakang, ya. Pola lantai terbagi menjadi 2, pola garis lurus dan pola garis lengkung. Nah, ini pola lantai garis lurus bentuknya dapat berupa lurus, berarti lurus, ya. Lurus tidak melengkung, berjejer lurus. Kalau misal ke kanan kiri, ya kanan kiri terus lurus. Tidak bergelombang tapi lurus. Lalu ada pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung bentuknya dapat berupa garis melengkung ke depan, ke samping, ke belakang, dan menyerong. Dapat membentuk lengkungan ular, lingkaran, angka 8, dan spiral. Pola lantai ini memiliki kesan lembut namun lemah dan banyak dipakai pada tari berkelompok yang berwatak gembira seperti tari kecak dan tari serampang 12. Nah, ini ada langsung uraiannya di bawah. Ini ada lurus, pola lantai lurus miring. Pada posisi awal, semua penari bersiap di atas panggung dan dengan tangan kanan memegang tongkat. Sikap ini dilakukan dalam satu kalimat hitungan. Ini lurus. Ini ada yang dari diagonal lalu menjadi berjejer lurus. Ini ada yang melingkar. Ini arah berputarnya. Nah, ini saling sudut hadapnya ke tengah. Ini seperti tari kecak ini, ya. Ini macam-macam tari lurus dan tari melengkung. Kalau zigzag seperti segitiga, zigzag, ya, zigzag itu serat. Zigzag itu mana ya? Zigzag itu seperti ini. Set. Nah, ini lurus. Tapi kalau melengkung, misalnya seperti ini, kalau melengkung, misalkan angka 8 kan beda, atau membuat lingkaran. Ini kan melengkung, pakai ini saja. Nah, ini kan lingkar. Kalau zigzag itu seperti ini, set. Nah, ini termasuknya lurus ini, ya, bukan melengkung karena ada sudut-sudutnya. Melengkung itu sudutnya tidak terlihat jelas, ya, sudutnya. Tapi kalau melengkung itu ini sudut begitu. Nah, itu tadi macam pola lantai garis lurus dan garis lengkung.
Nah, ini ada lagi seperti tadi, ini yang melingkar, dan ini yang lurus, berhadapannya ke yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang. Nah, setelah kalian tahu tentang apa tadi, hidup rukun, tentang kerjasama di sekolah dan di lingkungan rumah tempat tinggal, serta macam-macam pola lantai dalam tari yang hanya dua, yaitu tari pola lantai garis lurus dan pola lantai melengkung. Garis lurus itu tidak melulu horizontal dan vertikal, tapi bisa diagonal dan bisa juga zigzag. Dan kalau melengkung itu bisa seperti angka 8 atau membentuk lingkaran, ya. Pokoknya kalau garis lurus itu ya lurus, tidak melengkung begitu, ya. Nah, kalian mengerjakan latihan pembelajaran 2 di halaman 45. Ya, ini video untuk hari ini dibuat memang agak pendek karena nanti kuota kalian banyak yang berkurang. Mohon maaf apabila memang harus disingkat. Kemungkinan kalau bisa nanti awal September atau ya minggu pertama September atau mungkin minggu kedua bisa, kalau diizinkan bisa masuk ber-8 atau mungkin kalau bisa ber-11 lah. Ya semoga saja, ya. Semoga diizinkan karena memang sudah hampir PTS di Oktober nanti. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, untuk yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.